Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar mitra IDC dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan karuniakan di dalam kehidupan kita sampai saat ini dan detik ini. Terlebih adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa keduanya, maka sungguh apa yang kita kerjakan hari ini menjadi sia-sia kelak di akhirat, lantaran kita melaksanakannya andaikan tidak di atas dasar Islam dan tidak di atas dasar iman. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan senantiasa dalam Al-Quran, mengaitkan kalimat iman dan selalu bersamaan dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Inilah menunjukkan bahwasanya amal kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran dibangun dan dikerjakan di atas iman. Oleh karena itu, kenapa senantiasa kita selalu diingatkan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Salah satu adalah nikmat iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga yang beriman, kemudian para sahabat dan tabi'in serta seluruh pengikut setia beliau, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam barokah ini merupakan bagian diantaranya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa akan tercatat sampai kematian itu menjemput kita. Mudah-mudahan kita istiqamah berada di atas jalan ini, jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan rasul, jalan yang pernah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga kehidupan mereka senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua juga menjadi bagian hal yang demikian meski kita hidup di zaman yang berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan barokah ini saya akan berbagi nasihat sebuah ilmu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau mengajarkan kepada kita 3 poin penting yang wajib dikaji, dipelajari, diilmui dan diamalkan senantiasa selalu oleh seorang yang beriman dalam kehidupan kita, agar senantiasa perjalanan kita ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar perjalanan ini ketika sampai kepada ujungnya kelak di yaumil hisab, kemudian Allah menimbang amal kita kemudian memasukkannya ke dalam jannah. Tentu tujuan bersama ini, suksesnya salah satunya adalah dengan kesungguhan kita untuk mencari ilmu, apa yang harus kita lakukan, perkara apa yang harus kita tinggalkan
dalam kehidupan kita yang fana ini, yang singkat dan sesaat ini, agar betul-betul bekal itu maksimal, berkualitas, meski kita mengumpulkannya di waktu yang singkat. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ahsanu amala, Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyebutkan ialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk satu tujuan, salah satunya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, melakukan amal yang terbaik. Amal yang terbaik beliau jelaskan kepada kita semua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan lantaran banyaknya saja, jumlahnya saja, akan tetapi beliau menggarisbawahi ahlasuhu wa aswabuhu, sebuah amal yang dikerjakan oleh manusia, di antara mereka siapa yang paling ikhlas dalam melaksanakannya dan yang paling benar, ya, berusaha semakin hari meningkatkan kualitas ikhlasnya dan kualitas benarnya. Inilah yang disebut ahsanu amala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita malam barokah ini merupakan bagian ikhtiar kita untuk senantiasa mengkaji dan mendalami ilmu ini, agar amal kita yang kita kerjakan, yang kita melakukannya berkejaran selalu dengan usia kita. Hari ini berkejaran kita dengan amal kita, dengan usia kita selalu berkejaran. Maka ma'asyiral muslimin, di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita untuk senantiasa semangat duduk dalam majlis-majlis ilmu dan mendengarkan kajian-kajian ilmu yang dibacakan di sana, Al-Quran maupun As-Sunnah, menjadikan amal yang kita kerjakan itu berkualitas, berbobot, lantaran memperhatikan bagaimana niat kita dalam melaksanakannya dan cara kita dalam pelaksanaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau ajarkan dan sampaikan kepada kita, sebuah nasihat yang kita amalkan, kita pelajari betul-betul. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga senantiasa kalian, engkau semua mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, sungguh menjadi sebuah kewajiban atas muslim laki-laki dan perempuan, ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna, yaitu senantiasa ta'allum, mempelajari. Kan saya jabarkan makna ta'allum nanti. Mempelajari thalathi hadhil masail, 3 poin pokok penting, wal amalu bihinna, dan tuntutan agar kita mengamalkan atau beramal atasnya, atas dasar ini. Kalimat ta'allum, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kalimat yang sangat dalam, berbeda dengan ta'aruf, sekedar mengenal, sekedar mengetahui, ya, cukup, selesai, tidak ada tuntutan berikutnya. Maka orang yang disebut ta'allum, benar-benar belajar, ya, ada beberapa proses tahapan yang telah diperintahkan dan kita dianjurkan untuk melakukannya tahap demi tahap, meski itu Allah telah tetapkan pada setiap tahapannya itu pahalanya, tetapi merupakan satu rangkaian yang terus berlanjut untuk dilakukan dan tidak boleh berhenti, terputus. Apa yang saya maksud dengan tingkatan ini, ta'allum ini? Yang pertama adalah proses kita mengilmui sebuah syariat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, terutama adalah perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita. Itu kewajiban bukan dilemparkan saja kepada itu urusan ustadz belajar itu urusannya kiai untuk belajar itu.
padahal adalah hukumnya fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Lain halnya status ilmu yang fardhu kifayah. Ini sebuah ilmu yang terkait dengan ibadah yang wajib, yang fardu, yang kita lakukan tidak bisa diwakilkan dengan orang lain. Ya, maka tuntutan kewajiban itu adalah untuk diri kita. Proses ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tidak cukup sampai di situ orang disebut ta'allum, sudah dapat ilmu selesai urusannya. Ya. Maka tahapan berikutnya yang menjadi kewajiban seorang mukmin yang telah diberikan anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ats-tsaniyah al-amalu bihi. Poin yang kedua, tuntutannya adalah dia berusaha mulai mengamalkan apa yang telah ia pelajari dan ia kaji. Tidak sampai seperti berhenti di situ. Ada tahapan berikutnya. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi, yaitu adanya tuntutan bagi kita semua yang telah mengamalkan daripada ilmu yang kita pelajari untuk tidak kita nikmati secara sendiri. Ya, sebuah kebaikan yang telah kita ketahui dalilnya, sebuah amal soleh yang Allah janjikan kebaikan yang luar biasa, maka penting bagi kita untuk menyampaikan dan menyebarkan kebaikan itu agar nikmatnya tidak hanya kita rasakan sendiri, tapi nikmat dan itu adalah akibat rahmat Allah yang turun lantaran amal yang kita kerjakan, itu juga dirasakan oleh saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada. Ad-da'watu ilaih. Kemudian tidak hanya sampai di situ, ada poin yang keempat yang ini merupakan tuntutan tidak hanya orang yang menyampaikan, tidak untuk hanya sekedar orang yang mendengarkan, tidak hanya orang yang sedang belajar, tidak pula untuk hanya cukup orang yang mengajar, tetapi kedua-duanya ada poin yang keempat yang perlu kita sama-sama betul-betul resapi. Tuntutan yang keempat dalam proses ta'allum setelah kita mendakwahkannya adalah as-sabru alal adza fihi. Dua-duanya dituntut untuk selalu sabar atas setiap ujian yang pasti akan datang ketika kita mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu. Ya, di sini kenapa tuntutan terakhirnya adalah sabar? Karena proses orang thalabul ilmi kadang gugur di tengah jalan, baru pada proses dia mencari ilmu. Jangankan baru proses, mau melangkah saja setan telah merusak dari segi niat kita, agar tujuan kita dalam thalabul ilmi itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita beroleh adalah menumbuhkan kesombongan. Ya, salah satunya adalah ketika kita membaca riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut ketiga-tiganya kadzabta, Anda dusta. Tidaklah engkau berjihad melainkan adalah hanya dikatakan seorang pahlawan, seorang pemberani. Tidaklah engkau belajar dan mengajarkan Quran melainkan hanya ingin dikatakan orang yang bagus bacaannya, orang yang pandai, orang yang alim dan sebagainya. Dan tidaklah engkau mendermakan hartanya kecuali hanya dikatakan seorang dermawan, dan gelar itu telah kalian sandang semua. Allah menyebutkan kadzabta, Anda dusta, niatnya rusak. Sehingga asbab 3 hal amal berat inilah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Muslim itu ketika meriwayatkan hadis ini pingsan 3 kali ketika menceritakan 3 amal yang sangat berat ini. Betapa beratnya amal jihad fi sabilillah. Betapa beratnya amalan orang yang thalabul ilmi dan mengajarkan ilmu. Tidak ada janji dunianya. Anda ngajar ilmu dapat gaji sekian, ini ilmu din. Ya. Anda belajar ilmu nanti dapat, kalau sudah ini dapat titel ini nanti akan dapat keuntungan sekian. Tidak ada janji demikian, berat. Tapi Allah menjanjikan luar biasa, mempermudah jalan kita menuju jannah. Bahkan ikan-ikan di lautan, makhluk-makhluk Allah lain mendoakan untuk orang-orang yang menuntut dan mengajarkan ilmu. Besar pahalanya. Begitupun orang yang dermawan. Berat sekali ma'asyiral muslimin. Ketika kita mengetahui susahnya hari ini untuk mencari nafkah, keringat
ya berpeluh dan sebagainya, ternyata tetap diantara itu masih ringan orang melaksanakan untuk infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Berat amal ini. Setan menjanjikan kepada kita kefakiran, ditakut-takuti miskin. Berat amal ini. Tetapi ma'asyiral muslimin, kenapa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai pingsan? Karena beliau membayangkan beratnya amal ini, tetapi Allah mengatakan kadzabta, Anda dusta. Kenapa demikian? Hanya lantaran salah dia dalam niat dan tujuan. Ini baru melangkah. Maka di poin yang keempat tadi ada tuntutan as-sabru alal adza fihi. Tuntutan sabar ya atas ujian yang pasti datang fi. Itu kembali kepada yang atas. Baik dalam kita proses mau mencari ilmu, sudah dalam keadaan menuntut ilmu. Dalam keadaan menuntut ilmu ya banyak sekali ujiannya. Ya salah. Kemudian apalagi kalau ketika proses mengamalkan, pulang dari majelis ilmu mengamalkan ilmu, ketemu dengan keluarga kita yang jauh daripada ilmu, terkaget-kaget mereka melihat apa yang kita amalkan. Kok aneh ajarannya, padahal Islam, padahal Muslim, mereka aneh dengan ajarannya sendiri. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niat orang untuk thalabul ilmi itu dipangkas. Ya, dibonsai. Dibonsai gimana? Sudahlah, enggak usah belajar gitu. Ya penting itu kerjaannya ustadz saja. Yang belajar seperti itu kita ngikut saja, enggak usah lah seperti macam-macam. Penting kita sudah sholat haji tiap tahun bisa berangkat contohnya. Sudah dibonsai, niat untuk thalabul ilmi dibonsai. Ya. Sehingga apa ma'asyiral muslimin? Ketika bertemu dengan orang-orang yang duduk dalam majelis-majelis ilmu, mereka seakan-akan menemukan perkara yang sangat baru, padahal kita telah berislam sejak kecil. Kita keluar berkumpul dengan keluarga kita, habis taklim, merubah sikap kita, ya, merubah penampilan, merubah tutur kata kita lebih lembut, lebih sopan, ya, merubah amaliyah kita dari jahiliyah kepada sistem Islam yang luar biasa, ketaatan kita tingkatkan. Aneh orang akan melihat. Dan ini ujian kesabaran. Berhenti, lanjut, istiqamah. Ya, aduh, keluarga saya ada yang suka saya ngaji, ada yang demikian, berhenti ngaji. Waduh, tidak ada yang mendukung saya, pasangan hidup saya tidak ada dukung saya, sampai aneh-aneh. Nanti nggak ada temennya, nanti dan sebagainya. Dan ini ujian ketika orang sudah mulai duduk proses dalam thalabul ilmi. Awal tadi dia niatnya sudah digoda, tidak bisa digoda niatnya, digoda ketika di tengah jalan, yaitu kesabaran untuk tetap duduk bersama orang-orang soleh. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya pada proses itu saja. Saya menyebutkan tadi ketika orang sudah mulai mengamalkan, sudah terlihat gharib anda ahli baitih, terasa asing sekali di sekelilingnya, terutama kerabat-kerabatnya. Kamu aliran apa sekarang kok? Nah, itu ungkapan yang mungkin kita akan dengar. Inilah saya sebutkan kenapa ucapan ini terungkap, ya karena niat seorang untuk thalabul ilmi telah dibonsai di awal, sehingga mereka ya basicnya terhadap din ini ya benar-benar kulitnya saja. Itu pun kulitnya tidak benar-benar kulitnya. Kenapa tidak disebut kulitnya? Karena selama kita belajar tidak dianjurkan agar belajar itu dengan dalil. Kita lihat pelajaran SD, pelajaran sekolah, ya, pelajaran yang lainnya. Ada bacaan-bacaan yang diajarkan. Lihat dari mana rujukannya. Rawahu siapa, riwayat siapa, tidak dipedulikan. Yang penting diajarkan oleh guru agamanya, bacaannya ini nak, hafalkan sampai tua. Dan itulah yang dibawa. Cukup nak, kan sudah kita ada pelajaran agama, selesai. Padahal ma'asyiral muslimin, inilah kunci keselamatan seseorang di hidup yang singkat ini. Ketika jauh daripada petunjuk, subhanallah, gelapnya dunia ini tanpa ilmu akan menjadikan seseorang itu mudah terperosok, terpleset kepada jurang-jurang yang telah ditawarkan oleh setan, yang kelihatannya di situ adalah sebuah kenikmatan. Ya.
Kemudian terlebih lagi adalah ketika proses setelah mengamalkan adalah ad-da'watu ilaih. Sudah mulai ngajak, sudah mulai berat lagi. Ya, ujian sudah mulai ngajak. Apalagi tatkala kita mendapati bahwasanya background masa lalu kita, ya, ada yang menyebut kelam, ada yang menyebut buruk, sehingga tidak pede untuk menyampaikan sesuatu berupa al-haq. Ini terkadang terjadi. Waduh, saya mah dulu seperti apa Ustadz, saya tidak mau lah. Padahal sudah mengerti sebuah kebenaran. Kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, background mereka subhanallah, jahiliyahnya luar biasa. Banyak diantaranya yang jahiliyahnya luar biasa. Akan tetapi ketika telah mengenal sebuah kebenaran, kalimat-kalimat yang keluar daripada orang-orang yang mengatakan, alah lo dulu siapa sih, mereka tidak pedulikan, lantaran telah memegang sebuah kebenaran dan ingin kebenaran itu tersampaikan kepada orang-orang yang mereka cintai. Dulu ya dulu, sekarang berbeda dengan Umar bin Khattab, sekarang berbeda dengan Umar bin Khattab dahulu. Orang mengatakan, alah ente siapa dulu, alah dulu sama-sama saya aja kok. Kalimat ini terkadang sebagai ujian kita untuk menahan lisan kita menyampaikan sesuatu. Ini terkadang ketidakpedean ini muncul lantaran background masa lalu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kenapa di poin yang keempat saya ulang sekali lagi, tuntutan sabar itu menggarisbawahi dari tahapan demi tahapan proses untuk ta'allum, menuntut ilmu. Sehingga benar-benar ketika proses ini telah dilakukan dan sama-sama kita berusaha selalu meningkatkan, inilah benar-benar yang Allah sebutkan, disebut orang-orang yang berilmu, yang benar-benar takut kepada Allah. Ilmu yang akan mengantarkannya, ya, memiliki sifat khasyah kepada Rabbnya. Ya. Ketika itu tidak hanya proses ta'aruf saja, saya kenal istilahnya, sampai proses al-hifdz, menghafalkan saja. Ya, contoh menghafalkan kaidah-kaidah fikih saja, selesai. Ya, di luar kepala bahkan, atau mungkin sekedar sebatas ilmu alatnya saja di luar kepala, itu nadham alfiyah, falamuna lafdun mufidun kastaqim, ngelondok semua ilmu nahwu, ilmu sharaf. Ya, tetapi ketika tidak ada ikhtiar perlahan-lahan untuk mau mengamalkan apa yang telah dikaji, diketahui, maka sungguh ilmu yang diperoleh belum mendatangkan rasa khasyah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Inilah poin penting kaitannya masalah ta'allum. Jadi bukan hanya sekedar sebatas, Pak saya sudah mempelajari itu. Ya, sudah mempelajari. Saya mencontohkan satu poin kaitannya masalah pernyataan sebagian kaum muslimin yang mengatakan saya sudah mempelajari sesuatu. Contoh, jadi disebutkan oleh beliau 3 poin pokok yang wajib dipelajari. Yang pertama, ya, al-ula annallaha khalaqona. Ini baru koma, belum titik. Poin 1 ini bisa dijabarkan panjang lebar. Poin bahwasanya kewajiban wajib bagi kita seorang hamba yang pertama adalah mengenal Allah itu pencipta kita. Annallaha khalaqona. Baru poin pertama ini kita lihat proses ta'allum kita, belajar kita. Betulkah kita sudah yakin? Betulkah kita telah hakul yakin mengakui Allah itu benar-benar pencipta kita? Bagaimana cara mengeceknya? Allah berfirman di dalam surah Fatir, surah yang ke-35 di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca 3 ayat. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan. Tadi kita belajar tentang bahwasanya keyakinan harus ada dalam diri kita, annallaha khalaqona, poin pertama. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusula, yang telah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', yang memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha,
Allah pun menambahkan pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak menambah kesempurnaan ataupun apapun itu yang Allah ingin tambahkan kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti poin pertama tadi menyebutkan Allah pencipta semuanya. Poin yang berikutnya adalah Allah berkehendak kepada hambanya, apapun yang kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Poin berikutnya, ini masalah kaitannya rububiyah juga. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha mampu, qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini keyakinan, al-i'tiqad. Bagaimana prakteknya? Ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dan menyeru kita, Zat yang telah menciptakan kita, langit dan bumi beserta isinya, pemilik alam semesta beserta isinya, memanggil kita, hayya 'alas shalah. Manusia-manusia yang mengaku bahwasanya Allah yang telah menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu yang hina, dari sesuatu yang menjijikkan, dari sesuatu tanah kemudian air mani yang menjijikkan, menjadi makhluk yang luar biasa, indah, sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil pencipta kita, menyeru hayya 'alas shalah, maka keyakinan ini kita diuji. Benar enggak Allah itu telah menghunjam dalam hati kita, Allah telah menciptakan kita semua? Kalau meyakini Allah menciptakan kita semua, berarti salah satu pemahamannya adalah ala kulli syai'in qadir. Wah, bisa jadi suatu saat Allah berkuasa pula menambah atau mengurangi sesuatu yang telah ada pada diri saya. Hayya 'alas shalah. Ketika itu diragukan, masya Allah, Allah berkehendak, mampu, ala kulli syai'in qadir. Orang takut atas pekerjaan yang hilang, terkadang takut mungkin akan rugi tatkala dia meluangkan waktu 20 menit sama perjalanannya, ya. Atau mungkin lebih daripada itu ketika masjid agak jauh, atau mungkin kurang daripada itu ketika dekat masjidnya. Merasa rugi ketika telah meluangkan waktu sekian menit untuk memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keraguan-raguan ini mulai terlihat dengan tadi, takut rugi, takut tidak dapat nikmat, takut tidak dapat rezeki, takut nanti bangkrut, takut nanti rugi. Padahal pencipta kita yang telah kita yakini mampu atas segala sesuatu memanggil kita. Itu salah satu muhasabah dan renungan saya pribadi dan kita semua. Nah, Allah menyebutkan di ayat yang kedua, ini contoh, ini termasuk penjabaran daripada pengakuan kita, fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Allah menyebutkan ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin. Apa saja di antara rahmat Allah yang akan dianugerahkan dan akan diberikan kepada manusia, fala mumsikalaha, tidak ada siapapun makhluk ini yang mampu untuk menahannya. Pencipta kita menyebutkan demikian. Apa saja rahmat yang Allah akan berikan kepada manusia, maka tidak ada siapapun makhluk di muka bumi ini yang mampu untuk menahannya. Ya, ini termasuk pengakuan kita. Oh, pencipta kita menjamin, berarti kalau ini memang jatah kita, rezeki kita, tidak ada siapapun yang mampu untuk menahannya. Siapa saja yang menjaga haknya Allah, maka pasti Allah akan menjaga haknya. Siapa yang melanggar haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengabaikannya, meninggalkannya. Kalaupun diberikan adalah hanya merupakan sebuah istidraj, nikmat, tapi justru mengantarkan dia kepada kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang justru bisa menjadikan bahan bakar untuknya kelak di akhirat. Ya, kenapa? Ya, dia peroleh dengan kondisi dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan meninggalkan kewajiban.
hayya 'alas shalah, tidak peduli. Wah, tapi dapat untung gede. Dia mendapatkan sebuah keuntungan pada saat yang sama pula dia telah meninggalkan kewajiban. Ini istidraj. Seorang kawannya mengatakan, sudahlah, saya itu tidak sholat ya kaya. Nah, mereka menganggap bahwa saya sholat itu untuk kaya, sholat duha untuk bayar utang. Ya. Allah memerintahkan kepada kita itu, la nas'aluka rizqan, tidak minta kepada kita, tidak minta rizki kepada kita, tapi Allah lah yang memberikan rizki. Seharusnya kita yang perlu, yang berhajat melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk di muka bumi ini bersatu untuk bermaksiat kepada Allah, tidak rugi pencipta kita. Justru yang rugi adalah manusia. Kenapa? Kembali kepada ayat yang pertama tadi, karena Allah yang menciptakan, Allah maha kuasa ngambil, nambah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dikehendaki diambil? Saat dia tertidur, saat terlelap, ya, saat bergembira, teriak-teriak kemana-mana, diambil, dicabut nikmat itu. Hanya ucapan la haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Begitupun lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa ma yumsik, sebaliknya sebuah rahmat ketika Allah telah genggam, fala mursilalahu min ba'dih, tidak ada kekuatan siapapun makhluk di muka bumi ini yang mampu untuk menurunkan. Sehingga keyakinan ketika telah mengunjam seperti ayat yang kedua ini, ya, bahwasanya yang menciptakan kita telah mengatur, memberikan, menambah, mengurangi, menahan, menurunkan, semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyekutukan dan enggan melaksanakan perintahnya. Artinya apa? Keengganan manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan berbagai macam perintah ataupun meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah satunya adalah menunjukkan masih ragu dan kurang yakinnya kita kepada pencipta kita. Apa alasannya? Pak, saya kalau meluangkan waktu saya nanti hilang ini rezeki saya. Kalau saya meluangkan waktu saya, ini salah satu bentuk nyata keraguan-raguan. Allah itu Al-Khaliq, Allah pula Ar-Razik. Tidak hanya mencipta, tapi Allah memberikan kepada kita rezeki, dan semua ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu baru poin pertama. Betulkah kita sudah ta'alum mengkaji poin yang pertama ini? Annallaha khalaqana. Para ilmuwan barat banyak yang tersentuh ketika mereka benar-benar mengkaji ilmu Al-Quran, benar-benar bagaimana mukjizat Al-Quran yang menceritakan sesuatu yang tidak mungkin ini diceritakan oleh manusia. Ilmiah mereka hari ini itu terkaget-kaget bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan proses kejadiannya manusia yang luar biasa. Teori-teori yang mereka sebutkan dan mereka keluarkan ternyata semua telah ada dalam Al-Quran 1400 tahun lebih tahun yang silam. Ya, beberapa profesor masuk Islam, ya, beberapa ilmuwan masuk Islam. Salah satunya adalah ketika menyebut subhanallah, ini Al-Quran yang turun di zaman yang pada waktu disebut orang adalah zaman batu, yang hari ini orang alergi kalau menyebut nama zaman batu. Ketika diajak untuk kembali kepada Al-Quran, mereka dengan menyentil kata-kata yang tidak nyaman kita dengar, maukah kita kembali kepada zaman batu? Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dunia telah mengakui semua, sejarah telah mencatat bagaimana kejayaan kaum muslimin, kemuliaan mereka, dan seluruh orang semuanya adalah tunduk di bawah Islam. Bahkan kekuatan adikjaya pada waktu itu Persia dan Romawi turun justru ketika orang menyebutnya adalah zaman batu. Apa kuncinya? Apakah mereka sarjana semua? Ya, apakah mereka itu adalah orang-orang yang
Kita dapati seperti hari ini teknologi canggih dan sebagainya meneliti bagaimana unsur turab ini kok bisa mematikan bakteri yang dihasilkan air liurnya anjing. Ini ilmuwan mana ini? Deterjen hari ini tidak ada yang mampu, tapi syariat telah menyebutkan demikian. Ya, Rasul menyebutkan minum apa, mengucapkan bismillah. Ya, ilmuwan hari ini baru meneliti. Mereka baru bukan menyebut bismillah, ucapkan kalimat positif, baru air itu akan memberikan manfaat untuk tubuh kita. Mereka baru menyebutkan ucapan kalimat positif. Ya. Tapi Islam telah mendahului ucapan mereka dengan mengucapkan bismillah. Tidak ada kalimat yang terbaik kecuali ucapan seorang hamba menyebut nama Rabbnya, nama penciptanya. Dan pasti akan bermanfaat. Bismillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya kembali kepada ini. Annallaha khalaqana. Ternyata kalau hanya sekedar ta'aruf, mengenal bahwasanya Allah menciptakan dan sebagainya, tapi tatkala praktek kehidupan kita jauh daripada keyakinan yang kita sebutkan tadi, maka perlu kita kaji kembali. Oh ya, ternyata ini termasuk bentuk keraguan-raguan saya. Masih ada takut saya ketika sesuatu tadi kita melaksanakan perintah Allah, takut saya akan jauh daripada manusia, saya akan ditinggalkan orang kalau saya melaksanakan perintah pencipta saya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, binatang melata, semut kemudian yang ada di liangnya, dan hewan-hewan yang lain bahkan di dalam bebatuan yang cukup dalam, Allah telah tentukan baginya ketetapannya, rezekinya, haknya. Bagaimana dengan kita manusia, makhluk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna ciptaannya dan lebih daripada makhluk-makhluk yang lainnya, apalagi tatkala kita betul-betul menjaga haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Annallaha khalaqana wa razaqana, memberikan kepada kita rizki, karunia. Ya, terkadang keraguan-raguan bahwasanya annallaha razaqana ini sampai melakukan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara, tipu sana tipu sini, ya, kurangi timbangan ataupun cara yang lainnya, padahal ketetapan itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Ya, sikut sana sikut ini, menyebarkan isu yang tidak benar dengan sesama teman usahanya dan sebagainya, tidak memperdulikan antara halal dan haram dalam mencarinya, padahal ketetapan itu datangnya dari Allah. Ma'asyiral muslimin, kalau seorang tidak mau memperhatikan hal yang demikian, maka sungguh tidak menjadi seorang mukmin. Allah telah tetapkan baginya rezekinya. Saya ulangi, kalau seorang mukmin tidak mau memperdulikan batasan-batasan yang telah Allah berikan kepadanya, tidak boleh, ini dilarang, ini batasannya, ini tidak boleh dalam jual beli, ini tidak boleh dan sebagainya, manusia tidak peduli, maka sungguh Allah telah menetapkan juga rizki kepada orang yang tidak beriman. Artinya apa? Untuk apa keimanan kalau hanya niatnya hanya untung, niatnya hanya punya duit banyak? Orang-orang kafir duitnya banyak, tidak peduli dia halal haram, batasannya tidak jelas, asal itu momentum, tidak peduli itu menzalimi orang lain, lakukan. Kita inilah kelebihannya lantaran iman itu yang akan mengontrol kita agar perjalanan kita hatta mencari rezeki itu benar-benar sesuai dengan keyakinan kita bahwasanya Allah yang menentukan kadarnya, ketetapannya, sehingga kita menjalankan ikhtiar itu dengan benar. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baru pada poin pertama itu pun belum selesai. 3 poin yang wajib kita pelajari, kita kaji, kita ilmu, kita amalkan, kita laksanakan, kita contohkan untuk yang lainnya agar perjalanan kita senantiasa dapat ridho dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan yang lain, ya, jika ada kesempatan kembali, kita akan bertemu melanjutkan tentang poin, masih dalam poin yang pertama ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.